Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul bersungut-sungut, no way. Ya, mari kita belajar tentang hal ini karena ini tanpa disadari seringkali menjadi kebiasaan dari banyak kita. Langsung saja kita membaca ayatnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita membaca di ayatnya yang ke-10, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 10, 2 dan 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini menarik. Jujur saja, ketika saya mempersiapkan materi firman Allah yang saya siapkan, saya bagi sama saudara pagi ini dalam doa pagi di hari Sabtu ini, saudara ya. Ini yang Tuhan dorong, berikan dorongan yang kuat kepada saya. Dorongan yang kuat di hati untuk berbagi renungan firman tentang jangan bersungut-sungut. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya percaya setiap firman yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan bebankan di hati saya bagi sama saudara, tidak ada yang kebetulan. Saya percaya ada banyak di antara saudara yang sedang membutuhkan firman Allah ini. Ya, makanya Tuhan kasih dorongan kuat untuk saya bagikan tentang jangan bersungut-sungut. Jadi jika ada di antara saudara yang sedang hadapi masalah, beban yang berat, kesulitan-kesulitan yang tanpa disadari Anda hadapi dalam hidup saudara, ingat pesan firman. Jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ini menarik, 1 Korintus pasal 10 di ayat yang ke-10, kalimat firman Allah ini dibuka dengan kata begini, dan janganlah bersungut-sungut. Kata janganlah itu adalah kata dilarang saudara ya. Kita itu dilarang bersungut-sungut. Bahwa orang Kristen, orang percaya itu tidak boleh dilarang bersungut-sungut. Ini tanda larangan, kira-kira begitu. Makanya kalimat firman Allah jelas berkata, dan janganlah bersungut-sungut. Ini tanda larangan. Kalau kita seringkali lagi jalan, pergi begitu maksud saya, ke tempat-tempat umum. Kita berada di fasilitas-fasilitas umum. Itu seringkali kita membaca ada banyak tanda-tanda larangan, rambu-rambu larangan. Ya, dilarang masuk khusus karyawan, dilarang buang sampah di sini, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, dilarang parkir di sini. Dan menurut saya masih banyak lagi rambu-rambu tanda-tanda larangan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan pun memberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya ada satu rambu larangan buat orang Kristen. Tanda larangan buat kita. Apa larangan Tuhan buat kita? Dilarang bersungut-sungut. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak boleh bersungut-sungut. Tegas ya kata-katanya ya. Tidak boleh, dilarang bersungut-sungut. Makanya kalimat firman Allahnya rambunya larangan. Dan janganlah bersungut-sungut. Kenapa kita gak boleh bersungut-sungut? Kenapa tidak boleh bersungut-sungut? Perhatikan kalimat berikutnya. Seperti, saya ulang saja ya. Dan janganlah bersungut-sungut. Kenapa begitu? Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka di sini maksudnya adalah bangsa Israel ketika di padang gurun. Ngalami gak ada air, ngalami panas terik, matahari padahal ada tiang awan yang memayungi mereka, masih ngomel. Nanti gak ada daging, minta daging. Ada banyak padang gurun mereka alami. Nah, Alkitab katakan jangan bersungut-sungut seperti mereka. Yang dilakukan sama mereka, kenapa? Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mayoritas bangsa Israel ayat ini katakan yang keluar dari tanah Mesir, berarti mereka yang lahir di tanah Mesir. Mereka itu mayoritas mereka dibinasakan mati di padang gurun. Artinya apa? Gagal masuk tanah Kanaan. Mereka gagal menikmati janji-janji Tuhan. Padahal janjinya Tuhan begini, aku bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Apa janjinya? Aku akan bawa kamu masuk ke tanah Kanaan.
Kanaan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Itu janjinya Tuhan. Dibawa keluar dari kesengsaraan tanah Mesir. Dibawa keluar dari kelaparan dan kemelaratan. Janjinya apa? Dibawa masuk mengalami keberkatan tanah Kanaan. Tapi ternyata mayoritas bangsa Israel yang menerima janji keluar dari tanah Mesir, mayoritas mereka gagal mengalami janji itu. Tuhan janjikan, bukan Tuhan yang gagal, bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Sikap hidup mereka dilarang bersungut-sungut, tapi mereka bersungut-sungut di padang gurun. Nah, ini kita belajar. Saudara, jangan seperti generasinya Musa. Saya suka menyebut generasi Musa yang lahir di padang gurun. Musanya no problem, Musanya hebat imannya. Musanya adalah pribadi orang yang dipilih oleh Allah, orang yang luar biasa gitu. Orang sekali bermusa itu luar biasa. Tapi generasinya yang lahir di tanah Mesir itu payah, ngomel, hadapi kesulitan ngomel, hadapi kesusahan bersungut-sungut, menjadi kebiasaan mereka. Dan kita belajar, mereka gak ngalami janji Tuhan. Dihukum sama Tuhan, dibinasakan malaikat maut. Mati mereka di padang gurun. Bukan Tuhan yang tidak berkuasa, cara hidup mereka yang tidak betul. Saudara, dari 1 Korintus pasal 10 ayat 10 kita dapatkan begini kesimpulannya. Ternyata kenapa Tuhan melarang kita nggak boleh bersungut-sungut, dilarang ngomel. Kenapa? Ada konsekuensi hukuman, dibinasakan malaikat maut. Mungkin saya mau perjelas, lihat Yakobus pasal 5 ayat 9. Nanti Pak David akan bantu kita membaca ayat ini. Lihat Yakobus 5 ayat 9. Saya perjelas di sini. Mari kita lihat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya. Supaya kamu jangan dihukum. Supaya kamu jangan dihukum, kata Alkitab. Teruskan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara ngerti nggak? Tuhan itu kan digambarkan seperti, jadi ayat ini hakimnya huruf besar tuh. Lihat Alkitab ya, lihat screen saudara. Sesungguhnya, perhatikan, hakim hanya huruf besar. Siapa hakim di sini? Tuhan. Jadi Anda mesti paham saudara ya, Tuhan itu punya sebutan hakim di atas segala hakim yang adil. Tetapi kalau hakim di dunia ini dalam sidang pengadilan, dia nggak tahu semuanya. Nanti hakim di dunia ini di sidang pengadilan memutuskan kamu menang, kamu kalah. Itu berdasarkan saksi-saksi yang ada. Dalam setiap peristiwa itu ada saksi yang menceritakan benar pernah terjadi, oh nggak pernah terjadi. Di situ hakim memutuskan peristiwa berdasarkan saksi yang dilihat oleh orang lain yang menceritakan kejadian itu. Hakim butuh saksi. Tetapi Tuhan itu hakim di atas segala hakim. Dia nggak butuh saksi. Dia itu bagaikan hakim yang berdiri di depan pintu. Artinya apapun yang kita buat, Tuhan itu kayak di depan pintu hati kita. Jadi Anda nggak bisa ngelek. Tuhan saya nggak buat, saya nggak ngomel. Tuhan berkata jam sekian, waktu sekian, hari sekian, tahun sekian. Lu ngomel, lu bersungut-sungut. Tidak ada yang bisa mengelak. Setiap persungutan kita jam berapapun setiap hari Tuhan tahu. Sebab pada waktu kita dilarang bersungut-sungut tapi kita bersungut-sungut. Tuhan itu bagaikan hakim di depan pintu kita, di depan hidup kita. Tidak ada yang meleset. Dia ada dalam peristiwa itu. Dan Yakobus 5 ayat 9 yang saya maksudkan, angkat ayat ini sama saudara. Lihat Alkitab katakan, saudara-saudara, ini buat kita juga. Janganlah, tanda larangan, Anda mesti sadar. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kenapa kita tidak boleh? Kenapa kita dilarang bersungut-sungut? Karena ini, supaya kamu jangan dihukum. Ternyata persungutan, omelan kita, keluhan-keluhan kita karena menghadapi masalah yang ada, itu ternyata mengandung hukuman. Makanya saya tulis di screen ini, bersungut-sungut itu bukan hanya tidak baik di mata Tuhan. Tuhan gak suka, gak boleh, Anda mesti sadar. Dan gak baik buat orang yang kita sunguti, tetapi ini yang paling bahaya buat kita, mendatangkan hukuman bagi yang melakukannya.
saya tulis di bawah, stop bersungut-sungut. Karena Tuhan gak suka, dilarang oleh Tuhan. Tetapi kita sama-sama mengerti, memang ada rambu jangan bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Tapi kita ngerti, masalahnya bersungut-sungut itu adalah kebiasaannya setiap orang. Kita ngerti sebetulnya dilarang bersungut-sungut, gak boleh bersungut-sungut, mengandung hukuman. Tapi masalah besarnya adalah bersungut-sungut itu, saudara ya, itu adalah kebiasaan setiap orang, kebiasaan kita, habitnya kita itu ngomel. Habitnya kebiasaan kita itu bersungut-sungut, mengeluh. Mengeluh tentang apa saja dalam hidup ini. Itu jadi kebiasaan kita. Nah, ketika kita ngerti bahwa bersungut-sungut itu jadi kebiasaan kita, makanya saya katakan dari awal, Tuhan kasih dorongan kuat di hati saya untuk bagikan ini firman sama saudara. Pengajaran firman ini saya bagi sama saudara. Saya berharap begini, kiranya lewat pengajaran ini, apa ya istilahnya, firman Allah ini, kebenaran yang Anda terima yang ditaburkan oleh Tuhan pagi ini, itu jadi rem buat kita. Ya, setiap kali Anda tergoda mau bersungut-sungut, datang masalah, datang kesulitan, seringkali kita terpancing mau ngomel. Kita tuh gampang ngomel loh saudara. Ini saya tunjukkan sama saudara. Itu kebiasaan kita. Tanpa disadari, tanpa berpikir kita ngomel gitu. Nah, saya berharap pengajaran firman Allah pagi ini itu jadi rem buat kita. Setiap kali kita terpancing, tergoda, mau ngomel, mau bersungut-sungut. Ini firman Allah jadi rem yang kuat. Ya, menjadi handrem kita tarik. Menjadi rem yang pakem untuk kita tidak tergoda bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu kebiasaan setiap kita. Nah, sebelum saya menjelaskan firman Allah ini dari ayat menerangkan ayat kepada saudara, timbul satu pertanyaan saya tujukan juga buat kita semua. Sesungguhnya kapan seseorang itu dia bersungut-sungut? Kapan seseorang itu boleh berkeluh kesah dalam hidupnya? Yang pertama, poin pertama saya tulis begini, saat kenyamanan kehidupan kita terganggu. Disitulah biasanya kita tergoda, terpancing mulai bersungut-sungut. Ketika kenyamanan terganggu, seringkali misalnya saja kita lagi jalan, contoh hari-hari, kita lagi jalan, tiba-tiba macet jalannya. Kita mungkin naik mobil, macet total sampai setengah jam tidak bergerak. Itu kenyamanan kita terganggu loh. Seringkali kita mulai terpancing apa? Ngomel. Kita terpancing bersungut-sungut, udah gak mikir lagi. Karena bersungut-sungut ngomel itu jadi kebiasaan kita kok. Begitu kenyamanan kita terganggu, biasa kita ngomel. Nah, ingat ini firman Allah. Masih ingat ya, ketika pandemi 2 tahun lebih terjadi, kita mau pergi kemana saja mesti antigen, mesti PCR. Sesungguhnya jujur saja ya, hidung disogrok-sogrok, dicolok-colok. Mulut kita disogrok-sogrok sama tangan yang lain bukan tangan kita. Itu sangat mengganggu kenyamanan kita saudara ya. Gak nyaman betul, hidung kita didorong-dorong sama kapas itu gak enak. Itu kenyamanan kita terganggu. Jujur saja banyak di antara kita mulai bersungut-sungut mengeluh. Mau gini jadi gak enak, mau gitu gak enak. Kapan kita bersungut-sungut mengeluh? Saat sikon kenyamanan kita terganggu. Yang kedua saya tulis begini, kapan kita bersungut-sungut? Saat kita mengalami sikon yang tidak kita harapkan. Kita semua berharap hidup ini baik, semuanya menyenangkan. Ya, kita poin kedua saat bersungut-sungut itu saat kita mengalami situasi yang gak kita harapkan. Ini bicara tentang banyak hal dalam kehidupan orang bersungut-sungut. Banyak orang bersungut tentang pekerjaan. Ini banyak hal dalam kehidupan. Bersungut tentang gereja, tentang pelayanan, banyak hal loh. Tentang keuangan, tentang pasangan hidupnya. Bersungut-sungut tentang suaminya, istrinya, anaknya. Ada banyak hal. Ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan, tiba-tiba terjadi, masalah datang. Kita terbiasa ngomel, tidak mikir sudah tergoda untuk ngomel. Memang hidup ini
Ada banyak orang berkata begini, pernah nggak saudara dengar saudara seiman kita atau orang yang berkata begini, saya ini kayaknya makin hidup dalam doa, belajar beriman, percaya sama Tuhan. Pak, saya hari-hari ini belajar setia loh sama Tuhan, tapi saya rasakan kok makin banyak masalah ya. Kok masalah bertubi-tubi datang. Saya suka pakai bahasa keras, kadang ada orang Kristen yang sok tahu seperti ini. Karena memang kalau ada orang seperti ini orang yang gagal paham. Ada banyak orang berpikir bahwa ikut Tuhan itu semuanya jadi mudah gitu. Saudara, saya suka bilang sama saudara ya, ikut Tuhan itu, percaya kepada Tuhan, itu bukan berarti setelah kita percaya sama Tuhan, disertai Tuhan, lalu semuanya jadi mudah, semuanya jadi lancar, semuanya jadi menyenangkan. Saya ulang, Tuhan gak pernah janjikan kepada kita bahwa yang dia janjikan dia menyertai kita. Betul dia menyertai kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia sekalipun gak pernah tinggalkan kita. Itu betul. Dia memberikan kemenangan dan jalan keluar, itu ya, yes gitu loh. Tapi ingat, catat baik-baik, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, maka semuanya jadi mudah, lancar dan tidak ada masalah. Nggak ada begitu. Saya percaya bahwa kita orang Kristen ketika percaya pada Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus. Ingat, kita hidup dalam anugerah. Saya percaya, saya yakin itu. Saya hidup oleh anugerah Tuhan. Only by grace. Kami pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini setiap hari bisa melayani Tuhan, berbagi berkat ibadah sama saudara. Itu only by grace, hanya oleh anugerah. Anda mesti percaya, Anda hidup ada hari ini semua hanya oleh anugerah Tuhan. Saudara bisa berkata amin. Anugerah Tuhan itu yang memelihara kita. Oh, kita yakin. Tapi selalu saya katakan, selalu saya ajarkan kepada jemaat di GSPDI Philadelphia Jombang, memang betul kita hidup oleh anugerah. Tapi ingat, anugerah Allah itu bukan membuat kita semuanya jadi mudah. Catat baik-baik. Anugerah Allah, kebaikan Tuhan itu tidak membuat serta-merta semuanya jadi mudah, jadi lancar, jadi gak ada hambatan, gak begitu loh. Anugerah bukan membuat jadi mudah, tapi anugerah itu bersifat memampukan kita, kasih kekuatan kepada kita. Anda jangan gagal paham, bukan berarti hidup dalam anugerah, disertai Tuhan, kehadiran Tuhan nyata atas hidup kita, lalu semuanya jadi mudah, nggak begitu. Anugerah Tuhan itu bukan memudahkan kita, tetapi memampukan kita, itu yang betul. Dia kasih kemampuan. Maksudnya anugerah memampukan kita itu begitu. Yang kita nggak mampu dijadikan mampu. Itu pekerjaan anugerah. Yang kita nggak mungkin ngalami, kita bisa ngalami. Itu pekerjaan anugerah. Yang rasa-rasanya kita mustahil untuk mendapatkannya, mustahil untuk menang, mustahil untuk meraih dalam hidup kita. Karena kita lihat kemampuan kita, mustahil deh, gak mungkin saya diberkati. Ya, yang mustahil jadi gak mustahil kita bisa nikmati. Itu pekerjaan anugerah Tuhan. Tapi Anda mesti ingat, anugerah Tuhan itu bukan memudahkan kita, tetapi bersifat memampukan kita. Jadi jangan salah paham. Allah memang menyertai kita. Allah itu hadir dalam hidup kita. Tetapi bukan membuat semuanya tentang mudah. Ini bukan tentang mudah loh. Semuanya jadi mudah. Enggak. Memampukan. Makanya maafkan kalau saya berkata keras pagi ini. Supaya jadi ingat-ingatan buat saudara. Buat jemaat yang saya gembalakan secara fisik di Jombang. Buat saudara, bagi saya Anda pun secara online itu jemaat yang saya gembalakan secara online. Ada ikatan secara batin, ada ikatan secara roh di antara kita. Anda kadang-kadang chatting sama saya lewat messenger, lewat WhatsApp. Nggak tahu juga, saya bingung dari mana ada dapat nomor saya. Itu saya pikir luar biasa juga ya. Itu namanya ada ikatan. Dalam penggembalaan meskipun lewat live streaming. Dengar baik-baik. Saya berkata mungkin agak keras, tapi saya pikir ada itu seperti anak rohani saya. Meskipun saya lebih muda. Dengar gini saudara ya, Anda kalau bersaksi sama orang, tentukan kita ingin orang diselamatkan. Anda kalau menginjili seseorang supaya orang itu percaya, supaya orang itu bertobat terima Yesus. Tapi jangan begini caranya, menginjili orang bersaksi,
jangan mengatakan sesuatu, berkata kepada dia yang Tuhan tidak pernah janjikan. Itu penting loh saudara. Karena seringkali maaf ya kata-kata saya, kita itu kelancangan ngomongnya, lancang. You know lancang? Kita kadang lancang ngomong sama orang, menjanjikan sesuatu yang Tuhan gak pernah janjikan. Anda mulai berkata gini, ayo kamu percaya sama Yesus ya. Kalau kamu percaya sama Yesus, nanti hidupmu semua jadi mudah, semua jadi nyaman, semua jadi lancar. Tunggu dulu, itu lancang loh namanya. Memangnya di mana Anda dapatkan janji Tuhan? Baca baik-baik. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan satu kata pun, satu ayat pun Tuhan tidak pernah janjikan itu kepada kita. Bahwa yes Tuhan sertai kita, tetapi bukan berarti kehadiran penyertaannya serta merta membuat semuanya jadi mudah. Enggak, penyertaannya itu yang memampukan kita. Tuntunan pimpinannya itu yang memampukan kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil. Bersifat memampukan, bukan memudahkan. Memang dari awal ikut Tuhan itu tidak nyaman loh. Makanya jangan salah-salah. Jangan Anda menjanjikan yang Tuhan tidak janjikan sama orang. Nanti orang akan ngomong gini, kok ikut Tuhan tambah susah gini ya. Kok saya makin doa setia, kok ngalami ada masalah ya. Karena dia pikir percaya pada Yesus, ambil keputusan ikut Tuhan, nanti gak ada masalah. Karena janji dari orang beriman, orang Kristen, nanti semuanya nyaman, nanti semuanya baik. Tunggu dulu. Yesus saja ketika untuk membawa orang ikut sama dia, gak diiming-imingin permen manis, gak dikasih iming-iming gulali yang nyaman, enggak. Keras dari awal Tuhan berkata, coba Anda baca Lukas 9 ayat 23. Barang siapa hendak mengikut aku, ada tahu apa kata Tuhan? Dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu gak menyenangkan. Memikul salibnya setiap hari. Saya mau tanya, pikul salib itu emangnya senang? Saya mau tanya, pikul salib itu apa mudah, apa nyaman? Nggak mudah, nggak nyaman. Tapi dari awal Tuhan berkata, kalau kamu ikut aku nggak nyaman loh. Kamu harus menyangkal diri, menyangkal daging, hawa nafsu. Kamu mesti memikul salib, salib tanda yang nggak enak. Kalau kita mau pikul salib, dikatakan apa? Salibnya setiap hari kita pikul, bukan seminggu sekali. Bukan setahun sekali, memikul salibnya setiap hari. Tuhan baru katakan apa? Baru kamu ikut aku dari awal. Jadi orang yang ikut Tuhan, orang yang percaya Yesus, justru Yesus katakan ini, tidak diiming-iming. Lu seneng nanti, lu nyaman. Tidak, dari awal tegas. Tuhan gak menutup-nutupi apa adanya. Kamu mau ikut aku, ini loh. Kamu mesti menyangkal diri. Kamu ikut aku, ini loh. Kamu mesti pikul salib dari awal. Makanya saudara ya, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Kapan seseorang bersungguh-sungguh? Ini yang kedua, banyak orang bersungguh-sungguh dalam banyak hal. Ketika sikon yang terjadi yang tidak kita harapkan yang terjadi. Kondisinya nggak seperti kita inginkan. Wah, ini persungguhan tentang banyak hal dalam kehidupan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Bisa juga bersungguh-sungguh dengan pemimpin. Coba saya mau terangkan ayat ini sama saudara. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Ini mungkin saya cerita dulu ya sebelum kita baca supaya paham. Ini adalah setelah hamba Tuhan namanya Musa mati. Lalu kepemimpinan memimpin Israel masuk tanah Kanaan. Itu udah di border perbatasan ya. Digantikan sama Yosua. Yang saya mau bilang sama saudara begini. Bagi Yosua itu gak gampang. Coba kalau Anda atau kita yang jadi Yosua menggantikan kepemimpinan Musa. Itu gak gampang loh. Menggantikan pemimpin sekali bermusa berat. Karena kita tahu manusia, orang termasuk jemaat itu suka membandingkan. Kok pemimpin yang ini dulu gini, ini kok gini, yang ini khotbahnya gini, suka membandingkan. Tidak gampang menggantikan seorang pemimpin yang karismatik, yang punya tongkat sakti mandraguna. Pukul laut terbelah jadi dua, sakti loh Musa. Tidak gampang loh saudara. Dan dengan kewibawaan yang penuh, Israel itu pernah melihat wajahnya Musa bercahaya. Mereka lihat, Yosua kok tidak ya? Kemuliaannya kok beda? Nggak gampang ya.
orang bilang keder gitu, yang menggantikan orang kayak Musa sekali bermusa. Makanya Tuhan sampaikan pesan firman ini sama Yosua. Lihat ayat yang kelima, ada ngerti latar belakangnya ya. Sekarang saya baca ayat yang kelima sampai yang ke-9. Yosua 1, saya minta tolong Mbak David deh membantu kita untuk membaca. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Mari perhatikan ayat ini. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini perlu kita perhatikan, kita soroti. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu terus. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Berhenti dulu di sini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat ayat yang kelima, saudara ya, dikatakan seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan engkau. Ayat ini familiar, ayat 5 buat kita kan. Itu Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini familiar buat Yosua, tapi pagi ini juga buat saya dan saudara. Dia gak membiarkan kita. Ayat 5-nya nyaman. Janji Tuhan ayat 5 menyenangkan. Tapi lihat ayat yang ke-6. Tuhan berkata begini yang kita soroti. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah kita suka lupa. Kita berhenti dulu di sini ya. Ayat yang ke-6. Kita suka lupa, suka kuatkan orang lain. Bu, yang kuat, doa kuat. Kita suka kuatkan orang. Tapi kita seringkali lupa menguatkan diri kita sendiri. Kalau kita gak kuat, ngomel. Kenapa Tuhan berkata kuatkan, teguhkanlah hatimu? Tuhan berkata nanti kamu hadapi masalah yang besar. Hadapi Kanaan, ada banyak orang raksasa di sana. Pertempurannya, peperangannya panjang lawan Kanaan. Makanya pesan Tuhan sama Yosua, Yosua, kamu mesti kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kamu dulu harus kuat dulu hatimu. Kita suka lupakan, kuatkan orang, kitanya sendiri gak kuat. Nanti orang lain menang, kita yang gagal. Orang lain masuk Kanaan, kita yang gak ngalami Kanaan. Kenapa? Kita bingung kuatin orang, kita sendiri gak kuatkan diri kita. Teruskan Pak David ayat yang ke-7 terus. Ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, 2 kali. Yang kedua, kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh terus. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan ayat 9, dikatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ada jelas ya, Israel disertai Tuhan. Kemanapun kau pergi aku hadir menyertai. Tapi lihat, bukan berarti semuanya jadi mudah, semuanya jadi nyaman. Memang ayat kelima ada kenyamanan, aku tidak tinggalkan engkau. Tapi lihat ayat 6, ayat 7, ayat 9. 3 kali Tuhan ngomong, bukankah ku katakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Ada banyak pergumulan, ada banyak peperangan. Yosua, Israel, kamu mesti kuat, teguh hatimu. Teguh dan kuat ini penting, saudara ya. Memang nanti ketika kita teguh, kita kuat, kita berhasil, kita beruntung. Nanti ada bonusnya, itu berkatnya ada. Tapi ingat, dimulai dengan ini, kuat dan teguh hati kita, tidak tergoda untuk bersungut-sungut. Mungkin karena waktu, cepat saya loncat pada bagian ini. Kenapa sih? Ya, kita nggak boleh bersungut-sungut. Pertanyaannya tadi yang kita belajar, kenapa kita nggak boleh ngomel? Karena ini, bersungut-sungut tidak memperbaiki keadaan hidup kita, tetapi memperburuk keadaan kita. Saya tunjukkan ayatnya, saudara ya. Ya.
Bersungut-sungut itu malah bikin rusak hidup kita. Mazmur 6 ayat 7 saya baca, Mazmur 32 ayat 3 dengan cepat saudara. Lesu aku karena mengeluh. Mengeluh itu bersungut-sungut padanan katanya. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Lihat kalimat ini. Lesu. Bilang sama-sama saya lesu. Lesu itu lemah. Tidak ada kekuatan. Loyo. Tidak berdaya. Jadi ternyata keluhan kita, persungutan kita malah bikin rusak hidup kita, bikin lemah kita. Satu ayat lagi, Mazmur 32 ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Kenapa sampai diam diri saja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Udah nggak ada kekuatan, nggak berdaya. Ya dikatakan selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu. Kenapa? Karena aku mengeluh sepanjang hari. Pagi siang malam mengeluh. Karena mengeluh itu habitnya orang, kebiasaan orang. Tapi kita belajar kenapa Tuhan melarang kita bersungut-sungut. Persungutan itu hancurkan kita. Tidak ada positifnya, bikin kita lesu, bikin kita nggak berdaya. Kalau kita, saya tunjukkan beberapa ayat lagi ya sama saudara. Pada waktu Israel di padang gurun, saya pernah sampaikan ini sama saudara. Mengeluhnya gak langsung sama Tuhan. Tapi itu pengeluhan, itu didengar sama Tuhan. Ngeluhnya sama Musa, saya baca estafet dengan cepat ya. Keluaran 15:24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Sama siapa ngomelnya? Ngedumelnya sama Musa. Kata mereka, apa yang kami minum? Ngomelnya sama minuman. Gak ada yang diminum ngomel. Nanti kita lihat lagi berikutnya dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan, kepada Musa. Dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Musa yang diomelin. Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Ngambrak kemana-mana ngomelnya. Musa yang diomelin. Ngomelnya sama manusia, ngomelnya sama keadaan, gak ada minum. Ngomelnya nanti karena situasi keluarga, situasi yang gak diinginkan itu habitnya kita. Nah kita lihat ayat yang terakhir, sama-sama kita baca ayat ini. Keluaran 16 ayat ke-12, 1, 2, dan 3. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ngomelnya sama Musa. Terus ngomel soal minum, soal makan, soal anak, soal istri. Tiba-tiba ayat ini berkata gini, aku telah mendengar, Tuhan ngomong sama Musa. Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Jadi ternyata persungutan kita tiap hari yang jadi kebiasaan, nggak pernah mikir, terpancing, tergoda bersungut-sungut, itu didengar sama Tuhan. Dan nanti kalau kita baca dalam pasal-pasal 16, pasal 17 dan terus kita baca, karena persungutan Israel terus didengar, pagi siang malam ngomel, pagi siang malam bersungut-sungut, terus tergoda ngomel. Itu nanti sebagian besar dari Israel itu mati binasa di padang gurun. Janjinya masuk Kanaan tapi gagal. Ada banyak kita digagalkan dalam kemenangan yang diberikan Tuhan. Ada banyak kita gagal menikmati janji Tuhan. Bukan karena Tuhan gak setia. Bukan karena Tuhan gak mampu berkati saudara. Mulutmu yang gak mampu dijaga. Persungutan kita. Mari kita belajar pagi ini. Jangan kemenangan yang Tuhan sediakan, berkat, mujizat, keajaiban, kesembuhan yang sedianya disediakan untuk kita oleh Tuhan, itu gagal. Kenapa? Tergoda ngomel. Kadang sakit badan ngomel. Ngomelnya sama badan sendiri, ngomelnya sama sesama, tapi didengar sama Tuhan. Tuhan gak seneng orang ngomel, makanya rambunya disadari ya, dilarang ngomel. Gak boleh ngomel. Israel gagal mengalami janji Tuhan karena persungutan. Ini pelajaran keras buat kita. Saya berdoa semuanya kita boleh mengalami janji Tuhan. Jangan kemenangan kita, berkat-berkat kita dari Tuhan digagalkan karena persungutan kita. Pelajaran Israel itu pelajaran berharga buat kita. Biar firman Allah ini jadi handrem buat kita atau rem yang pakai buat kita. Setiap kali kita tergoda bersungut-sungut, ingat firman Allah ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.